Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Apriliantin dari S1 Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran yang tepat saat pandemi COVID-19 ini. Nah, saya menggunakan Discovery Learning. Oke, yuk mari simak video selengkapnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan semangat pagi untuk kita semua ya. Nanti kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian harus jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke? Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Kita ulang lagi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Nah, berikan aplaus dulu ya. Gimana? Udah semangat kan ya hari ini? Sudah. Oke. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di pertemuan ini. Sebelum Ibu mulai pembelajaran terlebih dahulu, Ibu absen dulu ya. Ibu cek hadirannya, oke? Oke, untuk Firliana ada? Ada, Bu. Diastrika? Ada, Bu. Pridamai? Ada, Bu. Farah Medina? Ada, Bu. Faiza Nur Amalia? Oke, Ada, berarti Bu. masuk semua ya hari ini. Alhamdulillah karena kelasnya lengkap, oke? Nah, kemarin kita sebelumnya sudah belajar mengenai perbankan. Kira-kira masih ada yang ingat kita membahas mengenai apa? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Dia. Klasifikasi perbankan itu terdiri dari bank umum dan juga bank perkreditan Oke, benar rakyat. sekali. Kita kemarin itu belajar mengenai klasifikasi perbankan. Oke, benar sekali. Nah, kemarin itu dalam klasifikasi perbankan itu ada dua. Yang pertama adalah bank perkreditan rakyat dan juga bank umum. Nah, bank umum ini terdiri dari bank konvensional dan juga bank syariah ya. Kita hari ini akan belajar mengenai apa? Simpanan dana giro, Ibu. Bagus sekali ya, mantap. Ya, kita memang hari ini kita akan belajar mengenai simpanan dana giro. Nah, oke, dimohon untuk diri berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau menunjukkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama adalah setelah menyimak video pembelajaran nanti, kalian itu memahami apa sih yang dimaksud dengan simpanan dana giro dengan baik dan juga tepat. Kemudian, setelah mengikuti pembelajaran melalui Google Meet ini, peserta didik nanti mampu menjelaskan mengenai simpanan dana giro dengan baik dan juga benar. Nah, yang ketiga, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu mempraktikkan simpanan dana giro dengan baik. Nah, kita nanti akan melakukan diskusi kelompok ya, secara langsung. Oke, yang keempat adalah melakukan diskusi. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menghitung bunga dari simpanan dana giro dengan benar. Nah, selain nanti di tugas kelompok kalian bisa mempraktikkan simpanan dana giro bagaimana,
nanti kalian juga dapat belajar menghitung bagaimana sih perhitungan simpanan dana giro itu, dan nanti akan ibu berikan kuisis juga agar pengetahuan kalian tuh tertanam ya, biar kalian hari ini tuh nggak masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri ya, tapi kalian benar-benar paham. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajarannya lebih lanjut, ini ibu akan sediakan video pembelajaran, kalian simak dan nanti kita akan bahas satu persatu. Oke? Akan cek dan biliat giro. Dalam simpanan dana giro terdapat dua sarana penarikan, yaitu dengan cek secara tunai dan juga dengan biliat giro yang dilakukan secara non tunai. 1. Cek surat perintah bayar tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah. Nah, berikut ini adalah bentuk dari cek. Kemudian adalah syarat berlakunya cek sebagai pembayaran giral. 1. Terdapat perkataan cek. 2. Harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. 3. Nama bank yang harus membayar atau tertarik. 4. Penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. 5. Tanda tangan penarik. Kemudian ada biliat giro, yaitu surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro untuk memindahkan sejumlah uang kepada pihak penerima. Nah, berikut ini adalah bentuk dari biliat giro. Kemudian ada syarat berlakunya biliat giro. 1. Tertulis biliat giro dan nomor seri. 2. Berisi perintah tak bersyarat untuk memindah bukukan sejumlah uang. 3. Nama bank yang harus membayar atau tertarik. 4. Nama penerima dan nomor rekening. 5. Nama bank penerima dana. 6. Jumlah dana. 7. Tanggal dan tempat cek dikeluarkan. 8. Tanda tangan atau cap perusahaan. Terima kasih sudah menonton videonya. Setelah menyimak video pembelajaran tadi, gimana, masih ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Apa Firly. bedanya cek dengan giro? Oke, apa bedanya cek dan giro? Nah, seperti tadi yang dijelaskan, cek itu adalah pemindah bukuan uang secara tunai, sedangkan giro adalah pemindah bukuan non tunai. Nah, jadi bedanya adalah kalau cek itu bisa diuangkan secara langsung, nah sedangkan giro itu nggak bisa langsung diuangkan. Jadi seperti kalau kita itu ibaratkan saja cek itu tarik secara tunai, nah tapi kalau giro itu kita transfer di ATM seperti itu. Akan tetapi itu menggunakan selembaran kertas yang nantinya dituliskan sebagai cek ataupun biliat giro. Sampai sini paham? Nah, ini ada menghitung bunga simpanan dana giro ya. Yang pertama ada metode saldo terendah, yaitu menggunakan saldo transaksi yang paling rendah selama 1 bulan itu. Yang kedua adalah metode saldo rata-rata. Nah, ketika transaksi dalam 1 bulan itu terdapat berapa kali transaksi, nah kemudian dibagi dengan jumlah saldo ya, kemudian tahulah rata-ratanya berapa, maka dapat digunakan untuk menghitung ya. Ini kemudian ada contoh soalnya. Yang pertama itu kita diminta untuk menghitung berapa bunga bersih yang diterima Tuan Rai. Nah, saldo rata-ratanya itu sebesar 17% per tahun dan pajaknya itu 15% per tahun juga ya.
Nah, ini ada transaksi selama 1 bulan. Ada berapa transaksi ini? 1, 2, 3, 4. Ada 8 transaksi. Nah, oke, dipahami dulu soalnya. Oke, sudah ya? Nah, kemudian ini ada rekening gironya. Rekening giro itu adalah transaksi selama 1 bulannya tadi ya. Nah, nomor ini adalah tanggalnya berapa, transaksinya untuk apa saja, debit ya, transaksi tersebut masuk ke debit ataupun kredit. Nah, kemudian saldonya berapa. Oke, yang pertama adalah saldo terendah. Saldo terendahnya tanggal berapa ini? Tanggal Oke, benar sekali ya. Saldo terendahnya adalah tanggal 7, yaitu sebesar 8.000. Oke, next. Nah, tadi kita udah tahu nih ya, saldo terendahnya itu sebesar 8.000 atau 8 juta. Ya. Kemudian dikalikan dengan 17%. 17% ini diperoleh dari mana? persentase. Oke, benar sekali ya, persentase bunga per tahunnya. Kemudian dibagi 12 bulan. Nah, kenapa ini dibagi 12 bulan? Karena perhitungannya per tahun. Oke, ya, benar sekali. Nah, jadi ketemulah sebesar Rp113.333. Kemudian, cara menghitung pajaknya. Nah, cara menghitung pajaknya adalah 15% dikali dengan jumlah bunganya. 15% ini dari mana? Persentase pajak. Oke, benar sekali Mbak Faiza. Ya, jadi ketemulah Rp16.999. Nah, kemudian untuk bunga bersihnya itu diperoleh dari bunga dikurangi dengan pajak. Maka ketemulah hasil 96.334 untuk bunga bersih di bulan Mei, Tuan Krai. Ya? Paham? Oke. Next. Nah, ini Anda menghitung bunga dengan menggunakan saldo rata-rata. Saldo rata-rata untuk bulan Mei. Nah, ini 121 juta dibagi 8 dari mana? Ada yang tahu? 8 kali transaksi. Oke, benar sekali Mbak Farah. Ya, 121 ini adalah jumlah transaksi selama 1 bulan. Nah, 8 ini adalah 8 kali transaksi yang dilakukan Tuan Rai selama 1 bulan. Ya, kemudian ada saldo rata-ratanya. Saldo rata-ratanya adalah ketemu sebesar 15.125.000. Kemudian untuk bunganya itu adalah 17% dikalikan dengan saldo rata-rata dibagi dengan 12 bulan. Ya, maka ketemulah sebesar sekian. Nah, untuk pajaknya ini bunganya dikali dengan 15%, maka ketemulah sebesar 32.140 rupiah. Nah, maka ketemulah bunga yang diterima sebesar 182.170. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Farah. Apakah dari persentase pajak dan juga bunga boleh dibuat lagi? Oh, nggak masalah. Ini untuk penulisan yang pajak, mau persentasenya di depan ataupun di belakang nggak apa-apa ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada ya. Oke, karena masih belum ada pertanyaan, maka akan Ibu bentuk 3 kelompok ya. Kalian kerjakan tugas yang sudah ada di link Edmodo. Nah, Ibu barusan sudah up ya. Oke, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian selama kurang lebih 30 menit. Cukup ya? Oke.
gampang kok soalnya. Yang penting kalian paham ya. Oke, sudah bisa di-download? Iya, dimulai dari sekarang ya. Kalau misalnya masih ada kesulitan ataupun bingung gimana, kalian tanya aja nggak apa-apa. Ya, kenapa? Mbak Tia? Oke, karena waktu diskusinya sudah habis, maka kita akan mempresentasikan untuk masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 akan membahas mengenai teknik biru. Kelompok 2 akan membahas mengenai metode saldo terendah, dan kelompok 3 adalah saldo rata-rata. Oke, bisa dimulai dari kelompok 1. Saya Diastrika Putri, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai rekening giro dari Ibu Hani, yaitu dengan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 saldonya sebesar 7 juta, tanggal 5 saldonya sebesar 60 juta, tanggal 7 saldonya sebesar 45 juta, tanggal 10 saldonya sebesar 85 juta, tanggal 14 saldonya sebesar 100 juta, tanggal 16 saldonya sebesar 95 juta, tanggal 18 saldonya sebesar 80 juta, tanggal 23 saldonya sebesar 120 juta, tanggal 25 saldonya sebesar 170 juta, dan tanggal 29 saldonya sebesar 200 juta dengan transaksi sebanyak 10 kali. Oke, nanti next kelompok 2. Saya Firliana Rafika, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perhitungan bunga dengan metode saldo terendah. Saldo terendahnya adalah 7 juta pada tanggal 7 April, yaitu perhitungannya 18% dikalikan dengan 7 juta dibagi 12 bulan, ketemu Rp105.000. Kemudian perhitungan pajaknya adalah 15% dikali Rp105.000, kemudian ketemu Rp15.750, dan Rp105.000 dikurangi 15.750, ketemulah bunganya yang diterima Ibu Hani adalah sebesar Rp89.250. Ya, benar sekali ya. Presentasenya adalah 18% dikali dengan saldo terendahnya adalah 7 juta. Kemudian ketemulah 105 dikurangi dengan pajak, maka ketemu 89.250. Oke, next ke kelompok 3. Saya Farah Medina, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai perhitungan bunga jasa giro dengan menggunakan metode rata-rata. Pada transaksi Ibu Hani memiliki saldo terbesar adalah 200 juta dengan 10 kali transaksi, berarti 200 juta dibagi 10 ketemu 20 juta. Kemudian 20 juta ini digunakan sebagai rata-rata saldo, yaitu 18% dikalikan dengan 20 juta dibagi 12 bulan, ketemulah 300.000. Kemudian untuk perhitungan pajaknya adalah 300.000 dikalikan dengan 15%, ketemu 45.000. Nah, 300.000 ini dikurangi dengan 45.000, ketemulah bunga yang diterima Ibu Hani selama bulan April adalah sebesar 255.000. Oke, benar sekali ya. Jadi untuk bunganya ketemu sebesar Rp255.000, yaitu dengan dari presentasi pajaknya digunakan 300.000, yang kemudian yang presentase bunganya 300.000 dikurangi dengan presentase dari bunganya ketemu 45.000, maka untuk bunga yang diterima oleh
Bu Hani sebesar Rp255.000 untuk bulan April ya. Oke. Alhamdulillah kelihatannya kalian sudah mulai paham ya. Ini kan kita belajar mengenai perhitungan saldo dana giro, perhitungan bunga dana giro. Nah, Ibu mau kita belajar di tesis mengenai bagaimana pemahaman kalian tentang dari materi karena penarikan giro dan juga pengertian giro ya. Oke. Akan Ibu kirimkan untuk linknya di Edmodo ya. Bentar. Oke, sudah bisa diakses. Ayo, ini kurang Faiza. Oke, sudah full ya. Ibu mulai. Ya, ini benar semua ya. Saya sakit kerahasiaan perbankan. Oh iya, Mbak Farah salah yang di bagian mengenai undang-undang tentang kerahasiaan perbankan. Nggak apa-apa, kita juga masih belajar ya. Oke, berikan atas terlebih dahulu. Oke, karena kita sudah selesai, waktunya kita menarik kesimpulan. Ada yang mau memberikan pendapatnya mengenai kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya ingin mencoba Ya, menjawab. silakan. Simpanan dana giro adalah simpanan yang dapat ditarik secara tunai maupun non-tunai dengan pemberlakuan sarana penarikannya berpajak dan biaya giro. Ya, ada lagi? Saya Ya, Mbak Dia, silakan. Simpanan dana giro memiliki bunga yang dihitung dengan dua metode, yaitu metode saldo terendah dan metode saldo rata-rata. Ya, benar sekali. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah simpanan dana giro
simpanan yang dapat ditarik secara tunai maupun non tunai dengan menggunakan cek dan juga Billiard Giro ya. Untuk sarana sendiri juga ada Billiard Giro tadi dan juga cek. Kemudian untuk menghitung bunga sendiri itu dapat digunakan dengan dua metode, yaitu metode saldo terendah dan juga saldo rata-rata ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai ya, maka Ibu akan memberikan nanti tugas individu membuat resume untuk pertemuan selanjutnya. Ya, kalian belajar untuk pertemuan selanjutnya nanti ya. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sudah boleh keluar dari Google Meet ya.